tidak semasif, tidak sebanyak baliho-balihonya PSI. Dan sekali lagi, PSI sejak dulu melakukan cara-cara yang sama dan tidak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jadi itulah yang kemudian membuat mereka tetap menjadi partai 0, karena nggak punya kader gitu. Karena di bawah itu suara kader, suara caleg. Kalau mereka nggak punya kader yang bagus, caleg yang bagus, tidak terjadi kaderisasi, ya gimana caranya maju? Gimana caranya bisa masuk ke Senayan? Selamat sore semuanya. Dari hasil survei terbaru yang dirilis oleh Carta Politika kemarin, ada satu hal menarik yang lupa saya bahas di video sebelumnya, yaitu terkait suara Prabowo Gibran yang mengalami penurunan atau tergerus karena banyak masyarakat yang kecewa dengan keputusan MK, dengan pemilihan Gibran sebagai cawapres karena dianggap terlalu muda, tidak punya pengalaman gitu ya. Itu yang kemudian membuat suara Prabowo jadi turun. Tapi di luar itu ada satu hal menarik yang lupa saya bahas, yaitu tren penurunan atau terjadinya penurunan suara Prabowo ini itu terjadi setelah semua logistik baliho di mana-mana gitu ya, dan para menteri dan wakil menteri sampai ikut terlibat untuk mendukung Prabowo Gibran. Ya kan ada tuh wamen yang videonya bocor untuk menjadi tim sesnya Prabowo Gibran gitu ya. Terus kemudian kalau para menteri ya karena ketua umum partai di koalisi Prabowo kan memang masih menjadi menteri semua. Jadi dari menteri wamen gitu ya, ini sudah berusaha untuk menaikkan suara. Lah kok malah turun gitu. Ternyata masyarakat lebih kuat dibandingkan suara para elit ya. Ya percuma gitu ya, tim sesnya wamen kayak menteri kayak, kalau masyarakat gak terima ya akhirnya ya turun-turun juga gitu. Ya tapi di luar suara Prabowo yang mengalami penurunan gitu ya, saya juga ngelihat ada hal yang menarik dari survei kemarin, yaitu terkait suara PSI yang masih tetap konsisten menjadi partai 0, PSI itu konsisten banget gitu sebagai partai 0, nggak berubah-ubah gitu ya. Jadi ada juga yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa PSI jadi gak naik ya suaranya, padahal Kaisang kan udah jadi ketua umum partai gitu ya, anak presiden. Kalau kita ngelihat balihonya, wah itu merata di sepanjang jalan. Kalau kalian datang ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga gitu ya, wah itu sepanjang jalan tuh balihonya Kaisang. Ada juga Gibran sih, tapi habis itu Kaisang lagi gitu. Itu merata di sepanjang jalan. Dan kalau saya ngelihat dari ukuran-ukuran baliho yang sama gitu ya, di mana-mana sama. Terus kemudian kayak bambunya itu juga bambu-bambu yang memang ada standarnya kayaknya gitu ya. Jadi bambunya itu memang bambu-bambu pilihan yang memang wah kokoh gitu ya. Nggak kayak bambu-bambu para relawan atau yang dipasang oleh banyak orang secara random gitu kan. Kalau ngelihat baliho-baliho caleg atau partai-partai yang lain itu kan ukurannya beda-beda gitu, karena yang nyetak beda gitu ya. Nah tapi kalau balihonya Kaisang di sepanjang jalan itu rata semua. Jadi saya juga heran gini ya, ini siapa yang masang? Oh saya tahu sih gitu ya. Cuma kan kalau sampai tersistematis seperti ini, masif dan ukurannya sama, di mana-mana punya standar bambu yang sama juga, bayangkan bambu loh ada standarnya gitu. Ini kan kita jadi mempertanyakan gitu ya, atau menarik untuk diperhatikan, ini kerjaan siapa ini kok rapi sekali. Tapi dengan banyaknya baliho Kaisang gitu ya, dengan banyaknya baliho PSI sebagai partainya Jokowi, Jokowisme dan sebagainya, kenapa suaranya masih tetap 0,9? Ya sebelumnya 0,8 gitu ya, sekarang naik 0,9 lah. Ya tapi tetap aja masih partai 0, gitu. Kenapa? Apa yang salah ini? Apakah Kaisang itu nggak berpengaruh gitu ya? Apakah ini kurang pengaruh? Apakah mungkin Pak Jokowi perlu turun tangan langsung sebagai ketua umum partai PSI misalkan gitu ya? Apa harus Pak Jokowi yang jadi ketum gitu ya?
Jadi ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di beberapa kolom komentar, dan juga ditanyakan sama teman-teman saya yang saya pikir ini pernah saya sampaikan, dan saya pikir juga semua orang juga udah tahu gitu, bahwa yang namanya suara partai itu adalah suara caleg. Jadi kalau partai itu pengen dapat suara, ya satu-satunya cara adalah memperbanyak caleg dan meningkatkan kualitasnya lewat sekolah partai, kaderisasi, dan seterusnya. Nggak ada cara lain. Ada sih cara instan, misalkan merekrut artis menjadi kader atau menjadi caleg, bisa juga gitu ya. Tapi dari beberapa artis yang masuk ke Senayan kan lebih banyak yang gagal gitu. Artinya apa? Artinya tidak semudah itu untuk mengkonvert kepopuleran, ketenaran seseorang menjadi suara di pemilu gitu ya. Jadi inilah yang kemudian nampaknya tidak disadari oleh PSI sejak dulu. PSI itu sejak dulu, sejak Grace, Giring, bahkan sekarang Kaisang, itu caranya sama gitu ya. Mereka menguasai baliho di mana-mana. Sejak dulu tuh 2019 juga gitu kan. Itu balihonya Grace dulu ya, itu terpasang di mana-mana. Lalu kemudian Giring dan sekarang Kaisang. Ya, baliho-baliho ini sebenarnya bagus-bagus saja gitu ya, untuk meningkatkan kepopuleran, ketenaran, oke lah gitu ya. Tapi kalau mau menaikkan suara partai bukan begini caranya gitu. Percuma baliho Kaisang itu ada di sepanjang jalan di berbagai daerah, itu percuma gitu kalau mereka nggak punya caleg. Karena masyarakat cenderung tetap akan memilih caleg. Kalau pilihannya Kaisang atau caleg yang pernah datang ke rumah warga, pernah memberikan sesuatu, pernah berdiskusi, bertatap muka, atau pernah sebatas salaman saja, itu tetap masyarakat akan cenderung untuk memilih orang yang mereka kenal, atau minimal orang yang pernah mendatangi mereka, pernah mengajak mereka diskusi. Bukan Kaisang yang anak presiden yang nggak pernah mereka temui, atau sulit sekali untuk bertemu dengan Kaisang. Jadi baliho Kaisang yang terpasang di mana-mana itu nggak akan ada gunanya kalau calegnya nggak ada. Nah, PSI kan masih banyak di beberapa daerah yang calegnya ya masih sedikit, masih cuma satu atau bahkan nggak ada. Berbeda dengan partai lain yang posisi calegnya itu lengkap gitu, line up-nya lengkap. Kalau ada 7 kolom ya 7 orang udah lengkap itu namanya gitu kan. PSI kadang ya cuma 1, 2, kadang bahkan nggak ada gitu ya. Jadi ya gimana caranya bisa masuk ke Senayan atau bisa dikonvert menjadi suara? Ya nggak bisa gitu, karena suara caleg itulah yang kemudian menjadikan partai jadi punya suara di Senayan. Nah, PSI sejak dulu salah strategi. Jadi kalau sekarang tetap 0, ya karena memang nggak punya caleg gitu. Jadi ya ini yang kemudian menjadi aneh kalau Kaisang optimis bahwa PSI bisa masuk Senayan. Itu imajinasi gitu. Gimana caranya? Mau dilakukan dengan cara yang securang-curangnya sekalipun susah gitu ya. Bukan mustahil, susah gitu. Kenapa? Karena PSI akan berhadapan dengan partai-partai lain, dengan kader-kader lain, dengan caleg-caleg yang lain yang ada di berbagai daerah. Dan itu mereka nggak akan terima kalau kemudian terjadi kecurangan atau terjadi sumbangan suara atau sedekah suara misalkan. Nggak bisa. Dan kalau kita ngelihat dari survei terbaru dari partai-partai yang ada gitu ya, ternyata partai di koalisi Prabowo itu mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Dari mulai Golkar, PAN gitu ya, itu terjadi penurunan yang cukup besar. Jadi suara mereka itu tergerus entah oleh Gerindra atau terkirim ke partai-partai lain seperti Nasdem, PKB, dan PKS gitu ya. Nasdem dan PKB lah. Kalau PKS itu kan memang sejak dulu konsisten, suaranya segitu-segitu aja gitu ya. Jadi kalau kemudian sebelumnya saya juga dengar gitu ya, nanti PSI ini diupayakan untuk lolos ke Senayan katanya gitu ya. Ya seperti harapan mereka gitu ya, kata-kata PSI. Tapi ya nggak bisa gitu. Kenapa? Jangankan partai di koalisi Prabowo gitu ya, yang mungkin dengan imajinasi mereka bisa dibantu, mereka bisa terbantu, terangkat suaranya gitu dan sebagainya. Jangankan mikirin PSI, ternyata partai koalisi Prabowo sendiri itu ya
ya nggak bisa maju gitu. Suaranya tergerus semua. Jadi semuanya sekarang terfokus kepada partainya masing-masing, ya PSI dibiarkan sendiri gitu. Jadi ya susah kalau kemudian berharap PSI untuk lolos ke Senayan kalau hanya mengandalkan ketua umum partai atau kepopuleran seorang ketua umumnya gitu. Di partai-partai lain nggak ada yang seperti PSI. Kalau kita ngelihat gitu ya, baliho-balihonya Ibu Mega kan nyaris nggak ada. Kalaupun ada, itu pasti ada calegnya di situ gitu. Bukan Ibu Mega sendiri gitu ya. Dan begitu juga dengan ketua umum partai yang lain gitu. Zulkifli Hasan, kemudian Surya Paloh gitu. Itu jarang lah. Tidak semasif, tidak sebanyak baliho-balihonya PSI. Dan sekali lagi, PSI sejak dulu melakukan cara-cara yang sama dan tidak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jadi itulah yang kemudian membuat mereka tetap menjadi partai 0, karena nggak punya kader gitu. Karena di bawah itu suara kader, suara caleg. Kalau mereka nggak punya kader yang bagus, caleg yang bagus, tidak terjadi kaderisasi, ya gimana caranya maju? Gimana caranya bisa masuk ke Senayan? Dan itu juga sudah kemudian dibuktikan di PSI yang memang tidak melalui proses kaderisasi. Seperti Kaisang misalkan 2 hari jadi ketua umum partai, di mana proses kaderisasinya gitu. Makanya loyalitas atau semangat kader-kader PSI di bawah itu ya menjadi nyaris nggak ada gitu. Ngapain mereka melakukan manuver atau kerja-kerja politik yang luar biasa berat gitu kalau tidak ada proses kaderisasi? Semuanya hanya berjalan begitu saja berdasarkan ya hore-hore sebatas rame-rame aja gitu. Yang penting balihonya merata. Ya kalau apa namanya, pihak atau oknum yang memasang bagian tim baliho PSI di sepanjang jalan gitu ya, yang memasang, mungkin mereka para panitianya itu, oknum-oknum itu merasa sudah berhasil gitu. Karena kalau soal ukuran baliho, PSI itu nomor 1 gitu. Partai lain nggak ada yang bisa ngalahin PSI sekarang gitu ya. Nggak ada soal urusan baliho gitu. Sepanjang jalan itu rata. Udahlah ukurannya sama, bambunya sama gitu. Ukuran-ukurannya tuh ada standar. Nggak ada yang bisa ngalahin lah gitu ya. Jadi ya kalau soal menang-menangan baliho ya menang, tapi pemilu itu, pileg itu ya di bilik suara, dan itu harus dikerjakan oleh orang-orang yang punya ideologi, orang-orang yang punya semangat dan keyakinan terkait langkah-langkah politiknya, bukan sebatas hore-hore atau sebatas mengandalkan popularitas ketua umum partai. Karena ketua umum partai itu ya ibaratnya tuh tugas utamanya adalah melakukan kaderisasi, bukan menaikkan nama dirinya sendiri. Yang menaikkan nama dirinya sendiri itu hanya pilpres. Ya beda kalau misalkan Kaisang mau jadi capres, ya silahkan pasang baliho di sepanjang jalan. Tapi kalau dia sebagai ketua umum partai, seharusnya lebih baik anggaran yang nggak ada itu disalurkan kepada kader-kader untuk melakukan gerakan-gerakan di bawah, untuk melakukan sosialisasi atau melakukan canvassing dan berbagai strategi politik untuk mendapatkan suara atau meraih suara dari masyarakat. Tapi ya sekali lagi, PSI sejak dulu memang kayak gitu. Mungkin komentar saya ini dianggap menyakitkan, tapi percayalah ini adalah sebuah masukan yang sangat-sangat berharga dan mahal sekali, yang tidak disampaikan oleh politisi-politisi lain atau partai-partai yang lain, karena semua partai berharap PSI tetap sama kayak gini, nggak ada perubahan. Ya biarlah mereka pasang baliho di mana-mana, tapi ujung-ujungnya selalu kalah. Ya karena salah satu. Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.